Podcast dewasa untuk yang menolak tua. Yang muda, antri dulu di paling belakang ya. Bermuatan sensitif dan untuk orang dewasa. Karena kalau positif, kata mama itu berbahaya. Kami Sotoy Salariman, selamat mendengarkan kami berbacot ria. Oke. 3, 2, 1, action. Yo guys, balik lagi. Anjing Oh, ini mau kita balik. ngapain sih di sini, coy? Kita mau Anjing. ngomongin apa hari ini? Ngomong-ngomong, gua kepikiran satu hal nih, Jal, kabar lu. Lu kan katanya balik nih, Jal, dari Amrik. Lu tanggal berapa bakal balik, Jal? Tanggal berapa ya? Bentar lagi sih awal Mei. Kenapa Nah, emangnya? Enggak, maksud gua gini, kan orang kan kalau cinta itu kan ditasbihkan dalam bentuk pernikahan. Gua Toler. Bahasa lu kayak dan orang toler. Gua dan Agung sebagai pria sejati yang sudah menikahi wanita yang dicintai, sudah nih. Lu kapan? Lu tuh kapan, Jal? Jadinya, Jal? Kapan Jadi, ya? Jadi, lalu diam aja lu jomblo. Enak aja gue jomblo. Mau gue tunjukin foto-foto bucin gue. Kok kosong. Kapan, Jal? Gua kawin nikah itu tadinya tanggal 25 Juli. Oke. Kawin lo udah sering ya? Kampret. Kayaknya akadnya tetap tanggal 25 Juli, tapi resepsinya kayaknya bakal diundur either akhir tahun atau Mei tahun depan. Tapi kayaknya Mei tahun depan sih, soalnya gedung gua tuh outdoor. Jadi kalau misalkan akhir tahun atau awal tahun kayaknya nggak bagus nih, bakal hujan soalnya. Sorry, lu tuh 25 akad itu di masjid apa di yang gedung yang outdoor itu, Jal? Si orangnya sih nawarin kayaknya gedung-gedung nikahan tuh sekarang coba nawarin gedungnya itu instead of dijadiin tempat resepsi, jadiin akad aja. Jadi tinggal nambah berapa puluh juta, terus nanti resepsinya tetap bisa tapi diundur. Cuma untuk tanggal itu dijadiin akad, jadi mereka tetap dapat duit. Nah, gue ditawarin kayak gitu juga. Cuma gue nggak tahu nih, gue bakal karena nambah duit malas juga ya. Terus kayak sebenarnya itu kan kalau misalkan nggak ada yang bisa datang, keluarga deket dong, mendingan di rumah aja gitu, tinggal undang orang si tukang nikahinnya. Tapi emang gara-gara corona ya reseba juga sih, hidup cinta terpengaruh juga sih. Itu juga KUA kagak tahu juga tuh mereka mau datang atau nggak tahu juga itu bakal buka. Itu si Delta kemarin nanyain. Iya, lu gimana, Del? Udah ngebet. Katanya lu juga ngurusin KUA, Del. Itu gimana ceritanya tuh? Bukan ngurusin sih pada dasarnya sih. Gue udah tanya-tanya. Untuk tahun ini tuh semuanya nggak ada yang mau terima kawinan. Gue tanya-tanya KUA yang di Bandung itu mereka nggak ngasih tanggal pasti kapan mereka bisa terima pernikahan lagi. Kalau misalnya lo mau kawin, lo harus daftar sebelum April kemarin. Setelah April, dia nggak terima kawin-kawinan. Daftar dulu atau maksud gue gini, kalau lo daftarnya sebelum April tapi buat nikahannya Juli gitu, bisa nggak? Masih gitu? bisa, itu masih bisa. Oh, jadi mereka udah komit, mau nggak mau, mereka akan melakukan. Hanya saja disuruhnya di KUA memang. Nah, tapi katanya sih kalau misalnya kita ngasih uang yang cukup, mereka masih mau dateng. Ya biasalah. Yang itu mah biasalah. Cuman kalau sekarang lu daftar nih, lu bilang gue mau kawin nih Oktober misalnya, dia nggak akan mau. Nah, ada Oktober ya? Padahal kan belum tentu juga Oktober masih begini. Iya, makanya. Tapi kayaknya ada arahan dari kantor pusatnya gitu, nggak boleh sama sekali. Belum ada itu ya. Nah, by the way, ya udah nikah siri aja deh, masih bisa kok. Nah, itu yang mau gue tanyain. Ngapain nikah siri? Kan yang dikejar cuman kawinnya, kan ngebet kan? Emang nikah siri itu, gue biasa nikah siri itu kayak gimana sih? Gue nggak tahu. Nah, justru itu yang mau gue mau tanyain. Seingat gue nikah siri itu tetap saksi sama penghulu. Yang berarti penghulu pun kalau nikah siri nggak bisa datang. Berarti nikah tapi siri. Tapi kan penghulu nggak mesti dari KUA-nya kan, bisa aja penghulunya siapa gitu, kerabat gitu. Wah, itu yang gua nggak tahu. Haji gitu misalkan. Itu yang gua nggak paham. Kawin tuh bisa sama siapa aja. Masalahnya yang bisa nyatet cuman KUA atau catatan sipil. Kalau lu kawin sama siapapun tanpa ada perwakilan pejabat negara,
sama aja pernikahan lo nggak diakuin sama negara. Itu doang Tapi bedanya. secara agama kan udah sah kan? Tapi masalah besok lo punya anak lo nggak diakuin negara, bukan WNI, mau jadi apa lo? Iya, Ya nggak maksud udah. gue gini, lu nikah siri dulu, terus lu pencatatannya itu setelah semuanya kelar, setelah si corona ini kelar, Keburu udah punya anak? ya asik-asik lah. Corona kan gak ada hiburan, bro. Ngapain lagi, bro? Kalau misalnya bukan kayak gitu, bro. Yoi, Belajar, ikut kursus, latihan masak, olahraga di game kayak rumah. Agung. Itu lihat dulu Agung itu mau ngomong apa itu, coba. By the way, kita tadi tuh ngomong Emang lo pernikahan. emang lo mau kawin harus nikah dulu kalian. Nah, itu dia makanya. Kok sama beda ya, pergaulan Bali, pergaulan bebas. Tai, lo kok jadi rasis? Gung, gue mau nanya Gung, satu hal Gung. Tadi kan kita kan ngomongnya pernikahan dalam sudut pandang Islam nih, agama Islam nih. Kebetulan kita bertiga Islam. Lu sendiri kan yang berbeda Hindu nih. Tapi nggak tahu Delta Islam emangnya. Sorry. Gue nggak tahu gue. Oh iya, anggaplah. Berarti kita punya dua Islam, satu nggak tahu agamanya apa, satu Hindu. Nah Gung, kalau di Hindu gimana Gung? Kalau di Hindu lu gimana pengurusannya Gung? Pernikahan tuh Gung biasanya Gung. Biasanya tuh kalau menikah tuh ada ini sih kepala desanya gitu, terus ada juga kayak pemimpin agama gitu. Pedande. Nah itu pas pedande. Nah itu ntar kita minta tanda tangan deh ke pedande sama kepala desa itu. Bohong lu, Gung. Gue dateng waktu lu kawin. Lu kan cuma keliling-keliling pohon waktu itu. Rokok lagi. Nah Wah, justru di sini nggak ada- keliling itu sekali minta tanda tangan coy. Nggak. Di sini gak ada yang datang kawinannya Agung selain gue ya? Waduh, emang. Gung, Ya, lu harus ngambek sih, Gung, sama yang nyuruh lo ke Bengkulu tapi nggak datang ke Bali, Gung. Sorry banget Luar nih. biasa sih, emang. Sorry Emang. banget nih. Tito itu terkenal. Tito itu di geng kita tuh terkenal maunya Datengin. jalan-jalan ke tempat yang dia suka doang atau didatengin. Atau Lu ke bayangin rumahnya lo, dia. Bengkulu menang daripada Bali men. Bengkulu ada apa coy? Tai Sorry panjang banget doang. nih. Sorry banget nih. Gini-gini kan suka ngungkit-ngungkit masa lalu kan. Lu kayak Emang podcast cuma lo ini fakta nggak aja, jangkit fakta. masa lalu, anjing. Tapi Gung, sorry banget Gung. Pas yang lu nikahan ke Bali kan gua udah cerita. Gua nabung buat lahiran anak gua, buat Reo gimana. Lah bukannya gratis lah lu lahiran. Ya kan akhirnya kan gratis ternyata. Kan gua nggak tahu kalau ternyata gratis bisa pakai Cukup tahu BPJS. toh, cukup tahu. Oh. Pelajaran toh Parah buat lu. banget sih. Catet toh. Jangan berusaha terlihat terzalimi lah di sini. Udah. Lu tuh hina toh, bergaul di berasa dizolimi. Kayaknya tuh kayak lu tuh paling sulit hidup lu tuh. Kayak hidup lu paling sulit. Aduh. Sempak. Coy. Napak tilas. Gua dulu pas gue ingat Oh. banget anjing kelakuan Rijal dulu. Sebelum ama yang sekarang, wah ngejar-ngejar si Tut. sebut aja si bunga anjing. Ingat Bunga gak? itu pas banget. Gue ingat gak coy? Bunga kan. Waktu lu ingat gak sih coy? Si Rijal ngejar bunga, kelakuannya anjing sampai ke Bogor anjing. Bro. Nih gua kasih tahu ya, Bro ya. Gua tuh sama Marisa ya, Bro. Gua tuh sejak gua lahir gua tahu gua bakal sama Marisa. Sempak kagak ada. Gue ingat banget. Itu tuh bukti chemistry gua itu tuh emang takdir gua udah sama Marisa dari semenjak gua lahir, Bro. Kagak ada. Gue ingat Lu banget. kenal aja kapan anjir? Gue udah nggak bisa komentar apapun. Udahlah gue ketawa aja. Tapi maksud gua gini, we are happy with our current partners lah. Gua happy dengan Iya. gini gua, Agung happy dengan Nadia karena kebetulan Nadia lagi di sampingnya dia lagi podcast. Kita puji Nadia. Rijal happy with Marisa, lebih tepatnya Marisa yang tidak happy sama Rijal karena dapat cowok botak. Marisa harusnya banyak-banyak bersabar. Delta juga Toler Revinya yang sial. Maksud gua kita kayaknya seru juga nih sharing kebodohan masa lampau anjing. Iya. Gue ingat Gak gitu sih, Tok. Kan kita tuh sebenarnya Untung ini ya, kan kita tuh kan lu tuh selalu berasa terzolimi ya, Tok ya. sempak. Jadi sama kayak kisah cinta lu, Tok. Lu tuh ngaku-ngaku lu ngejar-ngejar nih cewek 8 tahun. Itu tuh sebelah tangan doang, Tok. Ingat. 8 tahun sebelah tangan. Lu tuh ngaku-ngaku terjalin kisah istimewa. Nggak ada, Tok, istimewa. Cuma lu doang yang merasa istimewa. Coy, that's the point man. Nih cerita gue yang dulu ya sebelum gue sama bini gue naksir nih sama nih orang nih.
sebut aja namanya Ana ya, si Ana. Lah, kalau lu bilang kisah gua terzalimin dalam sudut pandang gua sendiri, ya karena memang gua mencintai dia tuh dalam diam. Gua Gua memperhatikan dari jauh, men. Gua memperhatikan dari jauh, men. Tapi anjing, Anjing sampai tapi- lu bawa gitar ya. Tadinya kan lu mau nyanyiin Marry Me itu ya. Udah anjing latihan, anjing. gue sampai anjing gue tuh gara-gara naksir tuh cewek, gue sampai itu pelajarin lagu Marry Me, petikan gitarnya, gue udah kebayang di otak gue, wah kalau gue nanti suatu saat nikah atau ngelamar dia, gue pakai lagu ini anjing. Ujung-ujung Diterima aja belum anjir udah lama. Soalnya aja dibukain pintu kagak. Udah gitu anjing. Dibukain aja kabur. Dicat gak Dibukain dibalas. itu. Dibukain sama adeknya anjing. coy, sebelum ke bagian miris, gua nggak dibukain pintu. Tapi lu harus tahu dulu kenapa gua merasa dia ini benar-benar seisduan sehingga gua harus belajar lagu. Satu nih, gua sama dia sama-sama Bengkulu. Gua kenal dia dari SMP. Gua kenal dia dari sebuah kompetisi pidato. Gua kenal, tetap salaman sama dia. Terus pas gua SMA, gua beda SMA, gua ketemu lagi sama dia kompetisi. Dan maksud gua kayak gua selalu memperhatiin dia kan di setiap kompetisi karena kebetulan gua punya interest yang sama. Tapi dia nggak merhatiin lo sayangnya. That's the story man. Dia nggak memperhatiin gua. Mungkin selama 3 tahun gua memperhatiin dia nggak memperhatiin gua. Hingga akhirnya gua ikut lomba pidato. Gua saat itu menang juara 1. Boleh lah gua sombong dikit ya. Terus dia akhirnya salaman. Kenalin nama gua. Congrats. Goblok. Nanti gua sebut nama. Nanti gua tit namanya. Tar gampang. Tar bisa gue edit. Tit. Pokoknya bagian itu namanya tit. Oke, nama gua Ana. Nama gua Ana. Even tuh lu udah ini ya, udah lu sensor ya. You have given so much details, bro. Ya, Bro, oke. bayangin So much kalau kita details, tuh live Even- anjir. Ini Ya. pemirsa lo yang lu denger langsung dia. Halo, Anna. Moving forward lah. Gua kenal sama dia di SMA sebagai temen. Terus gua tahu dia mau ke Unpad dan gua mau ke UI. Ya gua pikir ya udahlah, gua nggak akan pernah ketemu dia. Ternyata pas gua regol di tengah lu pendaftaran ulang mahasiswa baru, lu tau lah kan anak Bengkulu kampung nih. Di antara banyak anak-anak Jakarta baju keren, parfum wangi. Paling keren tuh Bandung, coy. Yang pasti Bandung, tapi ya bukan Cimahi, Bukan. bukan Cimahi. Kita nggak ngomong ngampah, Jal. Kita nggak ngomong ngampah. Gak ada nama jalan keren namanya Ngamprah tuh gak ada. Bro, Ngamprah itu pusat kota Bandung. Pusat metropolitan kota Bandung. Pusat kota tau nggak? Bandung itu nama jalannya bagus-bagus, Jalan Sunda. Mana ada jalan TRS agronomi. Bro, gegabah. Lanjut. Oke. Lanjut. Ya masuk gua pas gua pendaftaran ulang ketemu lagi nih gua sama si Ana ini. Nah disitulah mungkin gua kayak mikir anjing maybe she's the one gitu loh. Dan memang gua kan karena satu daerah gua paguyuban dan akhirnya gua sempat kepikiran gara-gara gua nonton film romantic drama. Nih penyakit ya, lu tau gak? Gara-gara lu suka nonton romantic drama yang suka dikasih sama Rijal kampret. Peler, yang ada gua dapet dari lu, anjing. Gua dapat dari lu ya. Kalau kayak film-film romantik drama komedi itu kan dari lu. Gua ngasih lu drama Korea, bangke. Gua langsung kepikiran. Drama Korea lu kira bukan romance. Gua langsung kepikiran. Kayaknya di tahun ketiga gua harus menyatakan cinta nih. Ya the rest story lah. Dia nggak suka gua. Dia ternyata nggak suka gua. Gua datang padahal gua waktu itu datang ke tempat dia waktu dia sakit DBD, ternyata gue ditolak melalui third person. Dia bilang supaya Tito nggak datang lagi. Ya udah, kandas cinta gue. Itu sih kisah gue. Yang lu ketawa-ketawain bajingan lu pada ya. Tapi
Gue inget banget sih. Ada lu telepon Gue inget terus. banget sih. Terus lo ajak nonton. Bangke, gua masih dendam banget sama namanya Rijal, Durun Pasundani kampret, gua masih dendam banget. Lu tau nggak blunder pertama kali gue PDKT tuh sama si cewek, si Ana, tahu nggak? Gara-gara gue ngikutin taktik lu, yang lu sosok pakai. Gua nanya sama lu, Jal, menurut lu gimana Telepon cara terus. PDKT cewek ala Jakarta? Lu bilang kayak gini. Tahu nggak? Gue punya 2 tiket lebih nih. Do you mind to go with me? Anjing setan, gue pakai itu. Gue pakai, gagal, bajingan. Nih, gue kasih tahu ada syaratnya toh supaya cara itu tuh bisa sukses. Syaratnya tuh lu harus ganteng. Nih bahkan istri gue ngakak Gak dengerinnya. ganteng. Bahkan Nadia ngakak dengerin. Masalahnya Jal, taktik lu juga pakai sama cewek yang namanya Bunga yang lu kejar sampai Bogor, nggak berlaku. Salah lu toh. Kagak Lu udah berlaku. tahu ceritanya toh. Oke, Gue sukses toh. Oke, cerita. Gue sukses nonton James Bond. Oke, cerita. Pakai Gimana? teknik itu. Taktik lu gimana caranya? Gimana caranya? 2 kali loh. Jadi itu 2 kali gue sukses pakai cara ngajak nonton bioskop. Stop. Sebelum lu filosofis, kita tarik belakang dulu. Si Ana ini kenapa dia bisa kenal sama lu? Kalau gua Nah, dari kan sudut cewek pandang lu terpersen, bukan cewek. nih, dari sudut pandang terpersen, si Ana ini adalah anak buah lu di kepanitiaan lu. Mungkin dia terima, aduh gua nggak enak nih sama ketua organisasi gua nih, gua tolak. Ya wajar aja dia mau, bukan karena lu nya ganteng, kampret. Namanya siapa jadi yang benar dong? Bunga atau apa nih? Bunga, sorry. Ini susah kalau pakai pakai alias susah banget anjing. Bangke. Gue Ayo. sampai nggak bisa komentar apa-apa di sini. Ini lucu banget sih. Oke, Jal. Your turn lah. Lu ceritain filosofi Jadi lu gitu. gimana? Jadi kan lu tau lah, gue tuh kan dulu charming banget ya sebagai ketua panitia, ketua organisasi besar. Emang Ya, masih ya. ada Kok nggak ada yang- organisasinya sekarang? Gue tanya. Kok nggak ada yang komen dong? Ini komen dong. Ya, jadi ceritanya dulu tuh gue tuh buat organisasi. Jangan salah itu sampai 4 tahun loh Del. Gara-gara kampret ada satu oknum yang tidak melanjutkan, jadi ya udah. Long story short, jadi dulu tuh gue Stop. Itu organisasinya keren banget kan? Co-foundernya keren-keren juga itu, Jal. Co-foundernya ada 2 di sini. adalah Ada 2 di sini co-foundernya. Ada 1 yang outlier. Kita tendang aja apa yang outlier. Kita tendang Jadi aja yang adalah founder. Jadi ada organisasi paling besar sedunia. Paling Jadi, hits. gua tuh Ada ceritanya Udah lanjut. paling hits. Lu tuh mau ngomong apa sih? Jadi- Ya lu tuh ngomong tuh pikir dulu. Jangan gini. Gue tuh lagi mikir bro, gimana caranya gue cerita agar Marisa tidak tersinggung bro. Jadi harus gue susun dulu nih ceritanya secara kronologis, jadi tidak gimana gitu bro. Emang dasar calon suami takut istri itu macam kayak lu. Peler daripada Kayak lu lu agak bucin, Del. daripada lu bucin, orang corona ke Bandung anjing setiap Loh minggu. nggak Peler. apa-apa. Itu tuh masalah bukan bucin. Itu namanya memenuhi kebutuhan. Biologis. Kebutuhan biologis. Ngewe. Nah, itu tuh. Enak-enak doang lu mau ya, lu kena Enak corona lu aja tahu itu rasa memenuhi lu. kebutuhan batiniah. Batinnya. Dari Bahasa tadi gua ngomong apa batiniah itu? susah amat. Coy, Rijal Jal, dulu ngomong. lanjutin, Jal. Lanjut, Jal. Aduh, udah dialihkan isunya, balik lagi. Jadi begini, gue dulu tuh ketua panitia sebuah organisasi. Nah si cewek ini Ulang terus. sampai batuk nih gua. Sebutlah Bunga. Jadi si Bunga ini temennya temen gue diajak masuk organisasi ini. Terus kayak nih cewek ini, gue tuh sebenarnya nggak ngeh loh anjir nih ada cewek nih. Terus si temen gue ini bilang, Jal, gimana menurut lu cewek nih? Gue ajak masuk panitia ini gara-gara cakep. Dari situ dia ngomong cakep, akhirnya gue, emang ada yang cakep ya? Akhirnya gue buka lah. Apa namanya? Facebook ya zaman dulu. Zaman itu Facebook ya. Anjing. Facebook. Terus Tai banget. Terus gue buka, iya nih kayaknya cakep juga. Terus si kampret Tito nanyain juga, Jal, nih cewek cakep siapa? Oh, oke. Berarti gue tidak ngeh aja. Gue terlalu fokus sama organisasi gue biasa. Orang kayak Alah! orang ini. sempak kagak ada.
Kagak ada. Terus menariknya adalah si cewek ini dia pas dia tuh nanya ke teman gua itu si kakak Ijal kakak Ijal kok keren banget ya orangnya kayak kayak kerja keras gitu. Beneran lah, ini nggak bohong dia bilang. Oke. Terus gua kayak Asumsi cerita lu bener lah ya. Ya. Lanjut. beneran. Jadi terus gua kayak menarik opportunity yang menarik untuk digarap gua bilang mikir. Terus akhirnya gue kayak ya udah gue coba deketin, terus gue iseng lah, lu mau nggak kayak gue anterin gue beli ini keperluan kepanitiaan. Wih, menggunakan smooth banget ya, bro. Respect. Dan akhirnya respect ya. Gue tuh beli hard disk, beneran gue buat kepanitiaan, gue beli hard disk waktu itu kayak buat save data-data. Soalnya laptop gue udah penuh ceritanya, dulu tuh kagak ada Google Drive. Nggak tahu sih gue lebih tepatnya ada Google Drive atau enggak. Terus gue pas sambil beli itu, gue inget, gue kan udah ada skrip nih pas sebelum gue ngajak itu udah ada skrip. Gue kayaknya ada film James Bond. Gue demen banget tuh James Bond kan sampai itu sekarang. James Bond apa Jal waktu itu Jal zaman lu tuh? Yang mana sih? Betul lupa ya, Casino Royale apa Quantum Solace nggak sih? Skyfall ya? Quantum Solace Apa nggak sih? Quantum Solace? Kayaknya Quantum Solace sih. Iya, Quantum Solace ya, zaman kita itu dulu. Kayaknya Quantum Solace. Itu benar-benar premier pas banget. Ya udah gue ajak nonton di Margo. Kalau untuk pemirsa yang tidak tahu Margo itu tempat paling beken se-Depok. Jadi gue ajak ke Margo terus kayak ya udah biasa aja gitu kan makan gitu. Terus udah itu gue ajak makan, ajak nonton kagak mau lagi. Nah, dari Padahal situ gue udah ngeliat baper di situ. Gue udah baper. Lo nggak artinya apa? Lo tuh membosankan artinya, Jal. Peler. Jadi ya udah, gue kejar-kejar kayak gitu, makin gue kejar makin menjauh. Akhirnya gue memutuskan kayak bahasanya Tito. Ini gue harus nembak nih cewek. Tahun ketiga nih. Kampret, emang Tito ini emang pengaruh buruk untuk pergaulan gue tuh. Sorry. Ada yang gua lurusin. Pertama, Tito pengaruh buruk. Saya dapat ide untuk mengajak cewek nonton bioskop punya 2 tiket itu dari Anda. Berarti Anda lah pengaruh buruk dan ide yang Anda pikirkan untuk menembak itu berarti adalah ide Anda. Berarti Anda pengaruh buruk untuk diri Anda sendiri. Jadi long story short adalah gue memutuskan hari itu tuh udah kepanitiaannya udah kelar nih ceritanya. Pas gue lagi nyelesain LPJ, laporan pertanggungjawaban, gue tuh udah kelar nih LPJ-nya. Gue berjanji sama diri gue, kalau LPJ ini kelar, gue bakal nembak cewek. Terus. Gue WhatsApp lah. Dulu tuh WhatsApp ya, masih WhatsApp ya. BBM. Gue ingat, udah lu cerita sama gue. Lu BBM, Okay. Terus? Gue BBM tuh cewek. Lu di mana? Si Bunga. Ya, anggaplah Bunga. Lu di mana? Gue mau boleh ketemuan nggak? Kayaknya nih cewek udah ada firasat nih, kayaknya udah organisasi gue mau nembak. Terus dia kagak balas, terus gue WhatsApp lagi, gue telepon, biasa orang ngebet ya. Jadi kayak gue telepon kagak ngangkat, terus akhirnya dia balas, Kak aku mau pulang ke Sukabumi. Aku lagi di jalan di stasiun UI mau jalan ke stasiun Bogor. Gua langsung pakai sepatu gua lari bro ke stasiun UI bro. Terus nyampe sana gua WhatsApp gua BBM, Kak aku udah di jalan, anjing di jalan kereta. Tadinya gua mau nyetop dia sebelum dia naik kereta kan. Itu tuh libur lebaran, gua inget banget itu sebelum pulang sebelum lagi bulan puasa pas mau liburan. Jadi kalau misalkan nggak ketemu berarti kan kayak udah itu ketemunya bakal lama lagi kan. Terus gue kayak anjing udah di kereta, naiklah gue gue nggak pikir-pikir lagi, udah gue naik kereta ke Bogor. Kereta ke Bogor. Zaman dulu tuh kan internet masih sulit ya. Jadi gue nyampe di stasiun Bogor itu. Zaman dulu. 2013 aja. Gue masih miskin dulu bro, paket data tuh kayak jadi terus nyampe lah gue ke stasiun Bogor, gue kagak ada internet, kagak ada pulsa, kagak ada apa. Gue tanya lah orang gimana caranya ke Sukabumi, naik kereta apa. Tadi buat nggak ada kereta pak ke Sukabumi mah, katanya udah di stop kayak anjing gitu.
Nah, terus gimana gue bilang apa cara ke Sukabumi gimana dong dari sini? Terus dia bilang naik apa namanya, naik travel ya? Naik bis kecil naik gitu. elf kecil gitu. Naik elf dari stasiun Serengseng apa lupa gue. Dari halte di Bogor lah. Itu kayak naik angkot dulu sekali atau dua kali gitu. Terus nyampe ke situ. Bro, gue naik angkot sampai ke halte. Gue tungguin nih, gue cari sekeliling halte kagak ada nih cewek. Terus gue sampai kayak ini ada nih trayek Sukabumi. Gue sampai masuk anjir lihat ini cewek ada atau nggak ada. Udah itu gue nyerah. Berarti emang udah nggak jodoh anjing. Dari situ gue move on dan ketemulah cewek lain. Stop. Lu nggak bisa ngomong gitu loh. Stop. Gue penasaran deh. Si cewek ada responnya nggak? Ada komentarnya nggak lu ngejar dia kayak gitu? Aduh, tai ini. Marissa, mohon maaf ya. Aku bukan bermaksud untuk menyakiti kamu. Tapi ini emang udah kontrak sama podcast kampret ini. Harus. Anda telah menjual jiwa Anda di podcast ini. Keluarkan semua Ya, rahasiamu. Demi konten. Jadi ya akhirnya dari situ tuh pas lebaran gue coba telepon lagi kan. Nggak balas-balas lanjut. Nggak mau. Gue tuh mikirnya, wah ini nggak balas-balas. Ada apa nih? Tapi ternyata setelah gue dewasa gue baru sadar kalau cewek nggak mau ya ngapain juga balas cowok sama WhatsApp ya, cowok SMS. Jadi ya udah dari situ gue move on nih. Gue tahu ada cewek yang demen juga sama gue, kepanitiaan juga. Ini mentang-mentang bos. Panitian yang sama ya? Coba. Panitian yang sama ya? Panitian yang sama. Biar buat kebetulan. pendengar biar tahu juga. Iya, jadi emang kalau penguasa itu biasanya dia abuse of power. Nah, itulah yang terjadi sama hidup gua. Kalau gua bukan nganggapnya itu abuse of power. It was a rebound. It was a rebound gitu ya. love. What we call rebound ya, love. boleh lah. Apalah kata-kata Oke, lu. lanjut. Harus diakui sih emang kampret juga sih gua pikir-pikir. Gua bukan orang yang baik ternyata gua. Tapi gini lo Jal, maksud gua aside dari kisah lu dengan si Bunga, lu kejar-kejar dia ke Sukabumi, pernah nggak sih dalam hati kecil lu kepikiran, atau mungkin lu baru notice sekarang nih, apa dia tuh jangan-jangan bokisin gua nggak sih pas gua bilang, Kak aku tuh ke Sukabumi, padahal dia mungkin aja di kosan diam-diam aja gitu. Lu pernah kepikiran nggak Ya. dibokisin lu gitu? Itu sih rahasia Tuhan ya, bro ya. Lu nggak usah mengungkit luka lama begitu. Bro, jadi gini. Jadi pas kepanitiaan, gue tuh sebenarnya kan ada seksi itu loh ya. Sesi malam, lu pada ngobrol sama si Bunga. Gue pengen tahu sebenarnya lu pada tuh ngobrolin apa sih? Penasaran juga gue. Yang mana sih? Yang mana? Yang hari terakhir kepanitiaan, terus lu kayak menginterogasi si Bunga. Oke. Jadi gini, nih buat lu pada berempat dan juga mungkin buat pendengar. Di organisasi yang dimaksud oleh Rizal juga, gua co-founder dan juga Agung co-founder. Jadi ada satu orang di sini yang bukan co-founder. Kita abaikan aja lah cowok itu ya. Cowok itu kita abaikan aja lah. Jadi yang paling ini gay. Jadi itu gini Jal, kan kita kan sebagai teman yang baik. Lebih tepatnya bukan teman, kita teman yang baik kan. Kita kan pengen tahu kan tentang gimana sih sebenarnya perasaan Bunga nih terhadap kakak Ijal gitu kan. Kan panggilan dia ke lu kan kakak Ijal gitu kan. Anjing. Terus gua nanya, gua ajak inilah. Gua kan tipikal orangnya kan suka interogasi kan. Dari dulu kan. Gua iseng nanya, gue bilang, "Bun, Bunga, gue mau nanya sih sebenarnya." hampir lo kepleset, bro. Oh enggak dong, kan Bun. Bunga kan Bun. Gue nanya sih sebenarnya, lu sebenarnya ada rasa nggak sih sama Rizal? Gue bilang kayak gitu. Terus dia nanya kayak gini. Ada rasa jijik katanya. Enggak, dia cuman Gue inget banget tuh. Sebenarnya gue tuh ada di ruangan itu kan. Cuma gue tuh lagi mandi kan di kamar mandi ya kan. Itu kan lagi ruangan apa? Kayak hotel. Gitu, kita waktu gitu. itu Bumi Wiyata. Bumi Wiyata ya benar. Ya, jadi closing acara kita di Bumi Wiyata, kita kayak satu kamar rame-ramean gitu.
Jadi ada Bunga, ada gua sama anak-anak. Gua kan nanya kan pas lu lagi mandi. Lu mandi nggak di kamar itu deh? Seingat gua lu mandi di kamar lain deh. Kita usir. Oh, bener, Karena kita mau Ah. karena kita mau interogasi si Bunga. Gua nanya, Lupa sih. lu ada rasa nggak sih sama si Rizal? Seperti layaknya cewek yang tidak mau ngomong, kenapa sih Kak nanya-nanya kayak gitu? Ya enggak. Gua Tai sih. Gue gua pikir-pikir lagi anjing, cara ngomongnya pengen ditampar juga, kesel banget gue. karena dalam poin gua tuh Jal, gua tuh kan ya kita kan sesama pria yang sakit hati saat itu loh Jal. Jadi gua kan pengen tahu juga, gua perlu teman sebenarnya teman-temanin gua. Pesakitan anjing, tai. Gua perlu pesakitan juga biar gua nggak misery sendiri bangke. Jadi gua tanya sama dia, Bunga, lu ada suka nggak sih sama dia? Nah, gue lupa detailnya, dia cuma cerita, aku tuh kagum, ya sebagai macam bla 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 bla. Tapi Indian, when I said, or do you love him? Ya dia nggak jawab. Memang pada dasarnya dia nggak suka lu lah Jal intinya. Tapi saat itu Jal, gue ngeliat lu nggak merasa kita keep lah. Karena di saat itu gue inget banget Jal. Di hari perpisahan itu, cewek yang naksir lu, yang di kepanitiaan itu tuh make a move with you loh. Gue inget banget. Jadi lu, kita ngobrol sama si Bunga ini, lu sama si cewek ini. Ya. Lu sama si cewek ini kan. Sensor woi. Yang bunda tuh selalu Tito. Lu pelan Emang lu. Lu kesebut tadi. Kagak kesebut aman. Udah. Sebut lu aman. dengerin lu, ntar lu edit, awas gua colok mata lu ntar kalau lu edit. Kayak. Emang kenapa sih Kak Ijal kok masih ini banget, concern banget? Kan udah mau kawin. Ntar ada gilirannya sama lu, gua ubar juga lu. Lu pada pikir dua kalian berdua tuh tidak ada cacat kisah cintanya ya? Lu pada lebih lucu juga bangke. Untung aku aman. Aman lu mah. Aman apaan? Lu paling bahaya. Lu tuh paling bahaya, bini lu di samping lu. Nampol langsung diantar. Jangan sampai gua spill yang sampai nangis itu gua. Jatuh. Nah, intinya gitu lah Jal. Pokoknya Lanjut, di acara penutupan itu we know that she doesn't like you lah. Dah. Tapi habis itu kan lu akhirnya kan pacaran kan sama the rebound girl. So called rebound girl. Kan? Tapi lu pacaran waktu itu berapa lama dah? Jal, lu gue pengen berapa lama? disclaimer juga, gue pengen memohon maaf atas kesalahan gue yang gue perbuat. Anjing banget. Untuk cewek ini udah kawin sih sekarang, jadi dia udah nikah. Setidaknya Dia udah gua nikah, inilah. udah happy, dapat bule, dapat happy. yang lebih gede lah, Dapat gue. nggak kayak kelingking kayak punya lu gitu kan? Apaan ini yang lebih gede? Harus spesifik dong toh lo. Wibawanya, Oh, tinggi oke, badannya. boleh. Lu kan Boleh, 180 something, dia 190 something. Boleh. Bisa. Terus nggak, lu sekarang lu minta maaf yang jelas dong. Coba lu ngomong, kita kasih panggung, lu minta maaf yang benar gitu. Apa ya? Gak usah sebut namanya. Lu minta maaf yang benar, kita dengerin bareng. Saya memohon maaf atas perilaku saya yang tidak bisa dibenarkan. Sudahlah. Apaan? Gua aja kagak mau maafin bang. Ya, males gua. Udah lanjut. Jangan sampai mau nangis kayak gitu dong Jal. Kayak minta maaf susah banget sih Jal. Aduh ya ampun. Jadi gini ajaran Amerika untuk meminta maaf susah. Jauh-jauh dikuliahin negara ke Amerika minta maaf nggak ada ketulusan. Aduh, ini ikut Trump nih bang. Kalau emang Ya itu yang diajarin Amerika. Peler. Stop talking about Rizal lah. Bosan juga gua udah. Ini anjing lu. Sekarang kita bahas dulu tentang Agung dulu lah. Gua Ya, soalnya tahu nggak sisain Jal? sisain yang terbaik di belakangan bro. Itu dia maksud gua. Karena kisah goblok yang paling banyak di cowok itu. Delta mah ganti cowok anjir. Bisa nggak ya live podcast ini? Boy. Cerita Gung.
Giliran lu lagi, Gung. Apaan nih? Lu cerita lah. Masa harus kita yang bongkar cerita kegoblokan kisah cinta lo? Aku mah cintanya gitu-gitu. Kita yang spill banyak hal nih. Ya. Oke. Mungkin pertama-tama ini dulu ya disclaimer, ada istri gua di sini. Iya. Semoga dia Tidak melayangkan kungfu. tidak melakukan kungfu Lu jadi atau kurus, lu jadi kurus lu anjing, gak dimasakin lu ntar. Oke lah. Anyway, jadi sebenarnya gue dulu pas kuliah itu sebenarnya gue udah cewek sih pas sampai semester 2. Itu Nah, mantan itu lu. mah. Itu cewek apa halu lo, Gung? Ngomong-ngomong. Halu itu Ayolah. anjing, gua bahkan nggak tahu aja. Iya. Nah, emang hanya pacar dari SMA itu. Cuma ya udah gara-gara LDR terus ya udah. Itu yakin udah. tuh cewek mau ngelihat foto lu pakai dasi Enggak, itu dolar cowok itu, Bang? sebenarnya. Cewek lanjut. 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 Ya jadi sebenarnya emang dari dulu tuh tipe gue tuh yang gimana ya? Mungkin bisa dibilang ambisius, terus kemudian pintar. Itu emang dari SMA kayak gitu sih. Gua mau kasih tahu Nadia, gua tuh inget banget Agung pernah bilang kayak gini. Ini good for you sih. Agung tuh pernah bilang, gue tuh suka sama Nadia. Ini semester 1 gue inget banget. Gue tuh kenal Agung dari awal banget, soalnya kita seasrama. Gue tuh suka banget sama Nadia, tapi dia tuh udah ada anjingnya, dia bilang. Oh gitu. Gue inget banget tuh. Coba ya, dia nggak tindak lanjutin sih dari situ. Pas baru akhir-akhir aja kan. Ya gimana? Masalahnya si Nadia baru 3 bulan kuliah aja udah dapat disergap sama senior. dari sini. Oke, Oke, anyway, jadi Berarti lu tuh sapioseksual ya? Suka dengan yang cerdas ya? Lebih suka kayak gitu ya, kecerdasan ya? istilah sapioseksual ya. Ya, mungkin bisa Sapioseksual. dibilang gitu ya. Sapioseksual nyebutnya. Yang bisa membuat gua kayak terkagum akan Engas. kepintaran. Agung ngelihat IPK engas aja. IPK tinggi itu ngebuat dia engas. Ya mungkin bisa dibilang gitu ya. Si Nadia kan top 5 FPUI. Cie. Jadi kalau lu Kokok biar lu klimaks, aku 3,9. Aku 3,9 lah. Kayak gitu juga ya. Ya mungkin memang maksudnya yang bisa diajak diskusi Oke. bareng gitu kan. Terus juga ya kayak gitulah kurang lebihnya. Oke, Anyway. Oke, kita udah dapat groundnya. Lu suka cewek pinter Ya. lah intinya. Lanjut. Nah, Terus? semester 2 kan putus kan. Nah, Semester 2 putus terus ya udah kayak gue kan Hindu, terus kemudian gue kan kaum minoritas banget kan dulu di kuliah di Depok gitu kan. Jadi ya udah dulu tuh berusaha tuh ikut kegiatan-kegiatan kampus KMHD namanya. Kalau gue mahasiswa Hindu Dharma biar bisa ngeliatin adik-adik kelas gitu lah. Nah, cuma ya kok gini-gini aja orangnya gitu loh. Jadi udah gue akhirnya lumayan aktif organisasi kampus gitu kan di kuliah dulu. Nah mungkin kayak Ijal juga sih, dulu pas semester 3 gue ada kepanitiaan tuh. Gue juga ketuanya waktu itu. Nah salah satunya si Delta. Oh jadi ini kisah lu sama Delta gitu? Kisah cinta lu sama Delta berdua? Gue jadi ingat Delta sama Agung spooning di Lombok anjing. Cie. Kayak anjing. Lombok love story cie. Ijal, kamu jangan sok-sok ngomong gitu deh. Kan kita bertigaan, kamu di tengah. Kayak anjing. Anjing. Lanjut. Ya terus kemudian ya udahlah, adalah satu cewek ini, terus gue liat menarik juga gitu kan. Asik. Namanya Terus ya siapa udah, nih? siapa Kita namanya? harus sebut namanya siapa nih? Nama. Sekarang nih. Nama. Bagaimana kita sebut Asoka? Anjing kayak nama cowok ya? Ya udah, asok Ribet boleh deh, banget asok. dah. Ngomongin terserah lu nama aja kayak setengah jam sendiri anjing. Terserah lu lah, Gung. Atur lah. Udah intinya Asoka lah, nggak apa-apa lah. Intinya dari semester 3 ini udah gue liatin nih si Asoka kayaknya gimana ya? Bisa dibilang kayak wanita tangguh, asik. Terus. Maksudnya dia secara akademis bagus kan, secara kepanitiaan juga oke. Terus kayak gue lihat kayak menarik juga, terus juga dia bisa bergaul gitu kemana-mana. Maksudnya ya sama menarik aja. Terus ya udah sebenarnya semester 3, semester 4 biasa aja sih. Mulai semester 5 tuh kan gue kepanitiaan sama lu juga toh. Oke. Ya udah dari sana gue tertarik, tapi sebenarnya gue nggak ada move yang se ekstrim kayak lu berdua sih.
Ya kan, ya karena Nonton. mungkin disclaimer juga kenapa lu nggak move lu agresif ya karena memang beda agama juga ya. Ini biar Iya, orang-orang mungkin pada bisa tahu. bilang kayak gitu. Iya, soalnya orang tua gue kan lumayan strict. Apalagi ya, mungkin gue bisa nggak diakui sebagai anak misalnya kalau gue pacaran kali. Tapi iyalah, apalagi kasta lu di Bali kan lumayan tinggi, Gong. Satria kan. Mana? Berapa mana Satria dia. Dia Ya, Satria. Satria. Oh, oke. Oke. Ya, mungkin bisa dibilang gitu. Hmm. Terus juga ya gitulah, mungkin emang kayak gitulah. Jadi ya gimana dong? Jadi kok Apalagi sepertinya banyak yang ditutupi ya. Ini terlalu banyak yang ditutup-tutupi loh. Misalnya kebodohannya nih ditutup-tutupin ini pasti karena ada efek istri di sampingnya yang di feeling saya nih. Ini Ada censorship censorship ini ini. namanya. Censorship. ya mungkin bisa dibilang gitu. Nah, Ini tapi emang nggak ada Tapi gini, nggak ada gini. tindakan ekstrim gue sih. Sebenarnya yang paling menarik dari hubungan Agung dan si Ahsoka ini adalah si Ahsoka ini suka sama si Titit. Ya itu mungkin bisa diceritain toh. gua udah diam, gua udah nggak mancing, ditembak setan. Jadi gimana Titit ceritain Jadi lah gimana Titit. tuh? Jadi Titit yang cerita. Jadi kan ceritanya titit gua gede gitu lah. Biji lu. Nggak masuk Lu mah gua. besar pasak daripada tiang lu mah. Poinnya gini. Sebenarnya mungkin overstatement nggak sih kalau bilang si Ahsoka, si wanita bernama Ahsoka ini naksir gua juga nggak tahu lah. Itu mungkin kalian yang Apaan menilai. nggak tahu? Apaan lu? Sama lu dari Apaan mana? peler? Kalau gua spill Orang semuanya udah satu-satu. Jadi gengs, ya jadi gini, meskipun saya menyukai wanita selama 9 tahun tidak dapat, wanita yang suka saya sebenarnya banyak sebenarnya. Ini mungkin ceritanya Ya, tentang si cuma Ahsoka. satu doang. Cuma satu anjing. Sembarangan, lu nggak tahu cewek anak hukum ngejar-ngejar gua. Itu yang mana gua nggak tahu. Ya, Ada temennya. Ini internal dalam internal ini namanya. Yoi dong. Fuckboy. Karena Fuckboy. prinsipnya gua Boy. itu gua punya target. Kalau nggak punya target, setidaknya lu punya tetap orang yang menyukai lu. Nggak gitu. Nah, Sebenarnya jadi, gini. jadi lu bilang gue brengsek, tapi lu kampret juga toh dipikir-pikir ya. Sebenarnya gini, gua harus lurusin satu hal. Sebenarnya yang hubungan gua dengan si Ahsoka ini temenan benar, cuma temenan doang. Tapi memang gue nyadar, Tapi, gue memang nyadar ada yang berbeda ketika si Ahsoka ini pernah nih ngajak nonton. I thought nih gengs, dia ngomong, yuk nonton bareng anak-anak. Gua pikir ngajak lu Del, ngajak lu Jal. Pastinya nggak ngajak Agung ya, karena si Ahsoka tahu Agung naksir dia, jadi dia nggak ngajak teman kita yang lain. Sebagai macam, I thought nonton bareng-bareng. Ya, gue dateng dong. Lu sebut nama lagi. Lu sebut nama anjir. anjing. Tok lu. Ya ntar gue edit. Much information. Nanti Lanjut. kita bikin jeda. Ya udah. Terus tiba-tiba pas udah mau mendekat jam yang dijanjiin, dia bilang sama gua, Tok, kayaknya yang lain pada batal nih, pada nggak bisa. Ya gua, ya, oh gitu. Terus gimana? Mau tetap menonton aja apa enggak? Ya udahlah, gua kebetulan udah nyampe tuh Margo City kan. Ya udah, akhirnya makan dulu, nonton. Nah pas nonton, ya udah nonton aja gitu loh. Oh masa? Terus gua kan Itu ya, gelap itu bioskop tahu. tuh gelap lo toh. Lo tahu gini kan? Lo tau lah sebuah morfologi kursi bioskop itu kan ada lengannya ya, gengs. Kanan kiri. Ya, gua taruh lah tangan gua kanan kiri. Kebetulan si wanita bernama Ahsoka ini tuh di kiri duduk, atau kanan, gua lupa lah. Pertama duduk biasa lah kan. Gua kan pria gentleman ya. Gua duduk aja biasa nonton. Gua aja sampai sekarang lupa jing film apa yang gua tonton. Ya iyalah, udah asik yang lain bikin film. Coy. BTW intermezzo. Jadi si Ahsoka ini nikah sama teman kita yang lain by the way. Sorry banget. Ini masa lalu, tidak ada kisah apapun.
terus tangan gue di kiri kanan. Nah, gue tuh awalnya nggak curiga karena kan ya ada minuman kan ya di tempat itu. Dia kayak ngambil minuman. Mabok. Bergesek lah Mabok. tangan. Nih kayaknya nih. Bergesek lah tangan. Kalau gua tarik kan awkward ya. Kalau bisa gua kayak dia pegang ketarik, gua awkward ya. Gua santai aja. Terus pertamanya kayak pegang, terus tangannya megang cuy tangan gua. Terus gua kayak Santai. langsung gua kayak drama Korea. apa ya? Bilang aja kalau seneng drama lah. semua Apa ya? Hidup Apa Bilang ya? aja lu pasti ngaceng kan? Enggak Lo dong. menikmati kan? Ya intinya tangan kita berpegangan dan gua nggak akan cerita selanjutnya lah. Intinya gitu. Tapi satu hal yang harus gua state adalah stop. Sampai sekarang gue nggak tahu kelanjutannya apa toh. Gue cuma tahu Sama sama aja. pegangnya doang toh. gini, gua akan kasih sebuah statement. Del, gua itu sebagai orang, gua tidak akan pernah taking advantage ke siapapun, cewek, kalau gua nggak suka. Demi Allah, gua nggak akan taking advantage. I have of case like this, tapi gua nggak pernah taking advantage. Apa gua cipok atau apa yang gua nggak pernah. Karena gua respect lah sama cewek gitu loh. Iya kali. Kripik-kripik Isi dikit juga paling ya. kali. Enggak lah. Cuman itu doang yang bisa gue ceritain gitu loh. Karena gue respect kehidupan dia sekarang juga dong, tentunya pastinya lah. Dan juga gue harus menghormati hati istri gue, mamanya Kafreo Garupeda Andi Wikarta. Kalau dengar podcast ini gue bisa mampus. Lu pada nggak mikir apa? Bangke lu pada. Ya tapi Indian memang karena gua nggak ada rasa juga sama si Ahsoka ini ya, gua memang take a distance sih, karena memang pas saat Ahsoka ini kayaknya kelihatan naksir gua kan udah mulai move on nih sama si Anna. Ya gua waktu itu PDKT sama banyak cewek lah, tapi yang gua lumayan deket itu si bini gua sekarang, si Ile Fani. Akhirnya pas gua pacaran sama si Ile, ya si Ahsokanya kayaknya ya memang mundur udah gitu loh intinya. Yaudah gitu Itu sih. pas semester kapan toh kira-kira? Itu gua jadian sama Ile itu habis gua kuliah, pas gua cari Habis kerja. lulus. Mungkin gua lanjutin kali cerita ya. Kalau gua kan sukanya dulu pas semester 5, semester 6 kan. Nah, gua kan tapi lulus itu pas semester 7 udah lulus. Terus gua udah kerja kan. Nah, iya. setelah kerja, mungkin kalian juga lulus semester 8 kan, lulus Iya. kerja. Nah, itu pas kerja, somehow gue deket lagi nih sama Ahsoka tiba-tiba. Ternyata Waduh. mungkin ya pas Wah. dia berkabar dari si Tito, mungkin dia Ternyata ada mencari plot twist. lagi. Jadi butuh rebound namanya. Rebound yang paling deket, sahabatnya Tito, siapa lagi kalau bukan? Iya. Ya. Terus nggak masuk gua gini Gong. Ada yang nggak clear. Lu bilang dia dekat lagi ke lu, tapi masuk gua kok lu bisa justify dia dekat lagi sama lu? Emang apa yang terjadi? Nah. Gue juga nggak tahu sih ya. Waktu itu gue inget banget pertama kali dia sama temennya itu pergi ke CP kalau nggak salah ya. Terus kayaknya nggak ada temen gitu. Terus ya udah gue samperin. Terus sama ya udah mulai chat-chatan lagi. Udah deh. Tapi mungkin gara-gara gue udah nggak terlalu berharap kali ya. Jadi kayak udah gue sedikit. Kalau mungkin dulu pas chat dulu pas kuliah itu kan gue kayak mungkin kayak Ijal sama Tito yang kesannya ngebet banget. Tapi gue kayak udah perlahan kayak biasa aja. Nah sama yang kayak Ijal bilang tadi, ketika kita mulai melepas, sama itu akan balik sendiri gitu. Jadi maksudnya ya akhirnya dia kadang-kadang dia mulai ngechat duluan. Terus ya udah, jadi sering nonton bareng juga akhirnya beberapa kali. Oke. Aduh, ini ada yang nggak detail nih. Iya. Ini ada yang nggak detail ini. Saya Ada pengen sesuatu ada, yang disembunyikan. saya ingin ada pertengkaran suami istri malam ini. Oh enggak dong. Apa yang terjadi Jadi pada di saat bioskop, nonton? di bioskop Kenapa? kamu duduk di kanan atau di kiri? Di row yang mana yang paling atas? Ya, oke. Jadi pernah tuh bukan beberapa kali, pernah sih di bioskop itu yang kejadian mungkin mirip sama Tito kali ya, tapi gue nggak tahu sih kalau Tito kan ada kelanjutannya tuh setelah itu.
Kagak. Kalau gue sih Kagak. ya udahlah ya, ada bini di sebelah. Jadi nggak usah dilanjutkan. udah mulai cemberut ya udah nggak apa-apa. Iya. Nanti kita lanjutkan di forum yang lain ya, Gung ya. Iya. Oke, anyway. Nggak, tapi Iya. maksudnya ketika sudah mulai melepas itu, gue juga mulai deket-deket sih sama beberapa cewek juga. Itu ya ketika lu menutup sesuatu ini, sesuatu yang lu kebet gitu, jadi lu ngelihat beberapa, oh ternyata ada ladang yang subur juga ternyata. Ya maksudnya di KMHD itu kan juga beberapa dekat juga sama junior juga. Oke. Jadi sama Iya, yang paling saya. dekat ya si Nadia ini. Jadi emang sebenarnya gue dari dulu juga udah suka, ya, kayak Ijal tadi bilang. Nah cuma ya emang kebetulan dia lagi putus waktu itu. Terus ya udah PDKT, gara-gara temannya dia sekantor sama gue. Itu belum, terus beberapa bulan setelahnya kan gue pindah ke itu Panin Sekuritas, terus bareng sama si Wildan kan teman dekat si Nadia. Terus ya udah deh, gue minta ke Wildan, Will cariin jodoh dong. Terus Wildan bilang, Nadia aja nggak mau tuh. Terus gue bilang deh, emang si Nadia mau sama gue? Ya udah deh, akhirnya diikutin sama si Wildan, diajak ketemu bareng, ya udah. Iya. Awalnya sih katanya Tapi bahagia, banget. sekarang bahagia dong. Sekarang bahagia banget. Nah sekarang seperti yang kita Rizal bilang tadi, the best for the last. Kita sediakan panggung buat Bapak Delta Antariksa. Waktunya kami persilahkan. Ini harus cerita apa di sini? Perjalanan lu, lah. Adel. Bisa suka sama itu. Nggak, lu perjalanan kok posisi lu pas di kuliah lu tuh lu udah punya hubungan apa-apa. Betul lah. Mulai Lu fair romantis. dong. Kita udah buka kartu semua nih. Tapi emang ya, gua temenan sama lu pada tuh jadi kadang refleksi sama hubungan gue sendiri, coy. Emang kadang kalau misalnya kita mengejar sesuatu yang sangat diinginkan, malah kita nggak dapet apa-apa. Dulu tuh waktu gue kuliah, gue sebenarnya udah disclaimer dulu sebelumnya, mohon maaf atas segala The real fuckboy. Fuckboy. mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Memang kesalahan yang sangat fatal, tapi ya mau bagaimana. Fuckboy aja. Jadi dulu waktu gue kuliah tuh gue sebenarnya udah punya pacar, coy. Tetapi pada dasarnya mungkin hati gue tuh nggak di sana. Jadi punya pacar cuman buat ada temen aja. Lu pacaran sama dia tuh berapa lama sih Dal waktu itu Dal ketika masuk gua gini, lu pacaran sama dia dari awal sampai dengan akhirnya lu mengetahui titik gua tuh sebenarnya nggak suka sama dia gitu, lu berapa lama? 3 tahun 3 tahun setengah. Anjing 3 tahun setengah. Lihat aja. Karena gue tuh orangnya sebenarnya kalau misalnya suka sama satu orang, ya udah satu orang aja. Terus gue akan jadi kacamata buta, nggak ngeliat yang lain lagi. Oke. Dulu waktu gue pacaran sama itu, udah deh, gue nggak lihat yang lain lagi. Udah sama dia aja terus-terusan, ada yang temenin ini, ya kan. Pada dasarnya itu. Tapi suatu ketika ada terjadi satu hal, jadi gue merasa gimana nih, gue nggak suka. Akhirnya putus tuh, dan gue bertemulah sama orang yang lain di satu kepanitiaan. Jadi kalau jadi emang ya kisah cinta kuliah itu tuh kepanitiaan sih kuncinya sih. Nyesel Iya. banget, lu nyesel banget kalau lu kuliah nggak pernah ikut Nggak kepanitiaan tuh nyesel banget sih. Pada akhirnya kalau misalnya nggak kepanitiaan lu nggak akan ketemu apa-apa. Betul, Dan- betul. Kepanitiaan tuh penting banget sih. Lanjut. Dan kebanyakan orang-orang yang kayak gue tuh cuma ngeliatnya cuma satu aja. Dan itu gue ulangi lagi saat gue ketemu orang yang di kepanitiaan ini. Oke. Kita sebut Iya, siapa nih? Kepanitiaan nih, kita sebut siapa nih wanita ini namanya nih? Melati. Melati. Oke, Melati. Kita agree namanya Melati. Oke. Gue ketemu sama si Melati inilah. Si Hmm. Melati ini beda fakultas. Oke. Kalau gue juga nggak tahu kenapa gue bisa suka sama Melati, tapi mungkin gue ngelihat ada sesuatu yang berbeda dari mantan gue yang dulu, mantan yang 3 tahun setengah itu. Oke. Akhirnya terjadilah Delta yang kacamata kuda. Kejarlah sampai kemanapun ia datang. Lo tahu apa yang gue lakukan pertama kali
waktu mencoba mendapatkan perhatian si anak kepanitiaan ini, Apa? Namanya Gua siapa beliin- dong? Namanya? Melati. Melati. Anda nih Sorry, tidak sorry. fokus Anda nih. Melati namanya. Maafkan, maafkan. di tahun 2013-an gitu, martabak Toblerone tuh lagi ngetren-ngetrennya, coy. Kalau sekarang dikasih Vineta kali ya. Mungkin kalau sekarang Vineta, kita Oke. 2013 tuh martabak Toblerone lagi ngetren-ngetrennya. Oke. Yang Terus. dilakukan sama Melati hanya cukup menulis di grup. Duh, pengen martabak Toblerone nih. Lo tau apa yang gue lakukan? Gue mencari di internet martabak Toblerone mana Depok yang buka. Waktu itu harganya 70.000, gue masih inget, coy. Anjir. Anjing 70 Mahasiswa 2013 belum bekerja ya, bangke banget. Tahun segitu 70.000. Uang itu tuh akhir bulan. Duit gue di ATM cuma tinggal 300.000, gue masih inget banget. Dan yang gue lakukan adalah gue naik motor, gue beli itu martabak Toblerone, gue anterin ke kosannya, coy. Sampai di sana dia cuma bilang makasih, terus dia tutup pintu. Nggak ada omongan apapun lagi. Untung waktu itu gue udah punya teman yang bernama Tito kayaknya sih. Iya. Jangan kait-kaitin dulu gua dulu. Jangan kait-kaitin gua dulu. Enggak, itu gue minta makan pada dasarnya. Bukan Oh, bangke emang kelakuan lu pada bangsat. Emang kelakuan Gue tuh dulu punya temen namanya Tito sama Nenek. Kalau misalnya gue butuh uang, gue minta Nenek. Kalau gue butuh makan, gue minta Tito. bangke. Itulah yang gue lakukan. Gue martabak aja gue datengin. Dia bahkan gak minta ke gue secara langsung. Cuma taruh di grup, butuh martabak Toblerone nih. Dan yang gue lakukan adalah gue cari tuh martabak Toblerone. Entah kenapa gue obsesi sama cewek itu. Tapi semakin obsesi, ya sama lah kayak Mas Tito ya kan. Mungkin dia ngerasa kalau misalnya, ini si Delta apaan sih kayak gini? Menjauh lah. Menjauh. Lalu akhirnya ada satu momen gue tahu ini nggak mungkin nih sama dia udah menjauh. Dan gue gue menjadi orang yang kurang ajar. Di situ gue minta balikan sama mantan gue. Nah itu disclaimer yang gue ucapkan, gue meminta maaf karena pada dasarnya gue cuma rebound pada dasarnya waktu itu minta balikannya. Tapi waktu balikan rebound ini pada dasarnya gue masih obsesi sama si Melati ini. Oke, si Melati. Luluslah kuliah. Gue masih obsesi, tapi di satu sisi gue masih punya hubungan nih, ya kan? Terus, tapi ya gue masih ya gimana ya? Waktu weekend gue juga nggak pernah ngajak si mantan gue ini. Gue main dulu sama teman-teman gue yang lain, atau gue main sama si yang obsesi gue ini. Kalau misalnya gue nggak ada kegiatan baru, gue sama si mantan yang kayak gitulah. Ban serap lah ya. Iya. Si obsesi ini gue masih terus-terusan bertahun-tahun. Gue baru lulus, gue baru kerja. Gaji berapa sih waktu pertama kali lulus kerja? Ada event di Singapura. Terus? Event di Singapura itu dia si Melati pergilah ke Singapura. Dia cerita cuman di grup, ya gue mau ke Singapura. Jiwa obsesif gue di dalam hati. Sepertinya saat yang tepat kalau misalnya gue mengutarakan apa yang gue rasakan di Singapura. Di tanah Singapura, di depan Merlion. Anjing. Patternnya sama anjing. Mirip semua patternnya bangsat. Udah ditolak-tolak gitu Jal. Terus kayak maksa cari momen tertentu gitu ya kayak Jal. pas langsung Jal. all out. Jal, you know what Jal? Exactly 1 tahun sebelum kejadian Delta pergi ke Singapura, dia ngetawain lu, kebodohan lu pergi ke Sukabumi datangin si Bunga. Anjing. Lu mending Jal ke Bogor, ini Singapura coy. Goblok anjing. Di masa itu ke Singapura itu gue belum pernah keluar negeri sama sekali coy. Jadi gue nggak tahu sebenarnya cara gue keluar negeri gimana, apa yang harus gue lakukan di luar negeri itu gimana, ketemu imigrasi itu apa yang harus gue lakukan, gue tuh nggak tahu. Tapi Delta itu udah obsesif, gengsian, nggak mau dia tanya apa-apa. Tahu-tahu dia booking tiket ke Singapura. Dia beli tiket ke Singapura. Datanglah hari keberangkatan ya kan. Gue berangkat nggak pakai persiapan apa-apa, gue cuma bawa paspor, tas ransel 1, sama udah baju-baju gitu. Berangkatlah gue ke Singapura.
untung di bandara, untung tuh ada temen gue juga yang mau berangkat ke Singapura ke event yang sama. Yang gue tahu itu last minute. Hamin 1 sebelum gue berangkat ke sana. Gue berangkat bareng sama dia. Nyampe di sana, gue nggak punya hotel. Anjing. Nyampe Singapura gue nggak punya hotel. Terus? Yang gue lakukan adalah gue tidur di bandara. Yang gue lakukan adalah gue tidur di bandara. Anjing. Tai, gue bahkan nggak tahu cerita ini dah. Lu lebih hina dari gue. Bangke. Gua baru tahu punya. Gue nggak sampai tidur di halte Serangsang siang anjing. Lu sampai tidur di bandara anjing. Del, gue nanya deh, lu berharap apa sih lu sampai tidur di bandara gitu? Gue juga Yang nggak ada tahu di gue pikiran berharap. lu saat itu apa sih? Anjing. Gue nggak tahu gue berharap apa di masa itu. Gue rasa itu cuma mau tahu apakah gue bisa mengutarakan apa yang gue rasakan ke dia. Jadi gue berangkat Asik. aja ke Singapura. Oke. Terus. Gimana? Nyampe Singapura gue nggak punya hotel. Teman-teman gue ini udah ada hotelnya. Tapi kan gue nggak ada hotelnya. Nah, Jadi teman-teman gue pada ke hotel, gue bingung. Gue ikut ke hotelnya apa enggak? Gue search di internet, apakah itu orang hotelnya ada kamarnya apa enggak? Bilangnya penuh. Akhirnya ya udah mau nggak mau gue tidur di bandara dong ya kan? Gue tidur di bandara. Di mana nggak ada kamar mandi, nggak ada apa-apa. Dulu Changi itu udah gede sih. Tapi tempat tidurnya lebih parah karena gue bukan di dalam imigrasi, di luar imigrasi. Jadi tidurnya harus di kursi-kursi depan McDonald gitu. terus anjing. Gue tidur di kursi-kursi depan Anjing. McDonald gitu. Jadi lo bayangin aja betapa Demi cinta anjir. Gila. betapa Demi sedihnya. tinja. Terus. Pilihannya itu antara gue tidur di kursi McDonald atau Aha. gue tidur di lantai depan check-in. Lantainya kan gak ada karpetnya. Masuk angin. Sama aja, Bu. Oke. Akhirnya Terus, tidur terus. depan kursi McD. Dan gue bangun pagi lah. Nah. Permasalahan kemudian datang. Mandinya di mana? Oke. Lah ke Mandi toilet di ada? Kan toilet ada. Kenapa nggak mandi toiletnya biasa? Akhirnya gue mandi di toilet memang tuh. Nah, terus. Gue cari toilet yang paling sepi yang ada di Changi. Gue masuk ke toilet itu, udah ada engkoh-engkoh Cina satu, tukang penjaga toiletnya. Kan. Gue harus ngeliat dulu di toiletnya ada bidet buat mandi, itu buat cebok. Adalah tuh bidet. Gue mandi tuh pakai si bidet. Tapi kan Seriously bro. gue mandi di situ. Dalam kubikel toilet itu. Anjing lu. Wah, parah udah lu. Lu malu lu ketawa-ketawain gua anjing lu kurang ajar lu udah. Terus. Gak tahu apa enggak sadar Seina itu lu. Gue mandi tuh pakai washlet toilet itu. Lu inget tadi gue cerita ada engkau-engkau Cina pembersih toilet? Engkau-engkau Cina itu marah coy. Karena waktu gue mandi, airnya bleber dong keluar. Jadi waktu gue mandi, itu engkau-engkau Cina gedor-gedor. Dia ngomong pakai bahasa Cina, gue nggak ngerti apa-apa coy. Jadi gue bilang aja, gue nggak ngerti lo ngomong apa, tapi gue mandi tetep. Dia gedor-gedor. Gue entar udah tega, tapi gue harus mandi. Akhirnya gue mandi, selesai gue mandi, gue pakai baju dong ya kan. Iya. Permasalahan berikutnya muncul coy. Gue cari-cari dalam tas gue, kolornya nggak ada coy. Anjir. Menderita banget hidup gua anjir. Memang kolor coy. Ya long story short, itu semuanya udah tersettle. Gue keluar dengan si engkau-engkau Cina itu marah-marah. Yang gue nggak ngerti dia ngomong apa bahasa Cina. Gue pergilah ke Changi Expo zaman dulu. Buat ke acara yang harusnya ada sih. Sampai di Changi Expo, yang gue lakukan adalah gue cuma duduk di lobinya. Nungguin kapan tuh orang dateng. Anjir. Lu pernah gak sih? Gue nanya sama lu bertiga ya. Kita kan pernah melakukan hal bodoh ya. Itu lu kayak di otak lu tuh ada kayak ideal kejadian. Lu pernah gak?
Ada nggak lu? Anjing pasti ada kan? Pasti ada kan? Anjing gua juga anjing. Bangke. Itu nggak usah, pasti ada kayak nggak gitu. usah. Lu semua malu. Anjing Gua itu tuh pasti ada Jadi gue nunggu semuanya. di lobby itu gue udah punya bayangannya. Dia datang sendiri dengan berbunga-bunga. Lu kan misalnya lihat film India kan suka tuh orang India datang. Tai lah Dia ada drama lu, bunga-bunganya emang. gitu kan. Halu, anjir. Kayak gitu. Datang dengan bunga-bunga. Gue pikir dia datang sendiri, datang ke event itu. Gue kayak, ada temennya nih, ada temennya. Dan lu tahu, waktu gue berpikiran seperti itu, pikiran gue langsung hancur seketika. Karena memang dia datang sih. Dan lu tahu dia datang dengan siapa? Dia datang dengan cowok lain, coy, berduaan lewatin lobby yang sama. Anjing. Hancur langsung ke forum. Kompiang, preang. Kompiang langsung. Terus dia lihat lu nggak, Del? Terus dia lihat Lihat. lu nggak? Nyapa gua, halo. Habis itu, hai. Tapi karena kokorku sudah hancur, aku sudah tidak bisa melakukan apapun. Apapun hanya dia. Lalu aku hanya bisa bilang ke temanku, kapan pulang yuk jalan-jalan. Akhirnya kita lakukan cuma jalan-jalan keliling Singapura, coy, di saat itu. Setelah itu selesai. Aduh, Kan. itu bodoh banget sih. Anjing. Tapi entah kenapa gue masih obsesi sama orang itu. Dari kejadian itu lu benar-benar closure itu kapan? Dan itu kejadiannya kenapa? Lu closure akhirnya. Closure. Maksudnya Anjing itu. enough sama dia benar-benar enough. Kejadian itu tuh 2015. Closure-nya 2017, anjing 2 tahun. Anjing. Udah Ini kayak anjing. gitu 2 tahun ya? Udah jadian sama Nadia dong. Udah. 2 Oh iya tahun. ya. Bro, mungkin kita harus ini bro, kayak apa namanya, apa sih lesson learned dari masing-masing kita, siapa tahu ada pendengar, ada yang pengen belajar nih dari kegoblokan kita supaya Pasti. nggak usah lagi ngelakuin hal-hal goblok lah. Pasti. Satu, Pasti. nggak usah terlalu obsesi sama cewek. Lu tuh Pasti. laki, coy. Pasti. Nggak Gua usah agree. obsesi sama cewek. Gue agree banget itu. Jadi gue nih mau cerita juga sedikit nih. Ini lu pada udah pada tahu lah, karena kan gue kan pernah cerita ini ke lu pada. Jadi gue waktu pas gue patah hati sama si Ana sebut. Gue kan pergi ke Jogja. Nah pas gue lagi ke Jogja ini kan pas banget abis kuliah. Gue ketemu nih sama teman gue. Somehow teman gue ini di Jogja entah kenapa menjadi playboy coy. Dan gue ngobrol-ngobrol, ternyata nih orang baca buku. Del, yang gue pernah cerita sama lu pada sebuah kitab yang sampai sekarang gue berterima kasih nih sama orang yang terlalu banyak waktu dia bikin buku ini, tapi it does really effective gitu loh. Lesson learn pertama yang gue pelajarin dari itu buku adalah Apa? jangan pernah investasiin hati lu di satu hati. Maksudnya kayak gini, kejadian gua, kejadian Rijal, Delta, sama Agung, kita tuh benar-benar melakukan hal bodoh karena kita tuh benar-benar terobsesi sama mereka. Ya nggak sih? Coba waktu itu misalnya waktu si Rijal, dia obsesi sama si Bunga. Tapi mungkin dia waktu itu saat itu juga mungkin lagi dekat sama siapa sebagai macam. Mungkin dia bisa menjaga ekspektasi dia, terus juga menjaga perilaku dia terhadap si Bunga, sehingga dia nggak terlalu gila-gilaan banget gak sih? Kalau gue gara-gara kejadian itu ya gue akhirnya jujur aja, ketika gue PDKT sama cewek, gue juga cerita sama bini gue sekarang. Waktu gue PDKT sama dia, gue nggak PDKT sama dia doang, gue PDKT sama beberapa wanita kayak gitu. Karena memang kalau gue baca tuh dari buku, ini sebenarnya dia pakai analogi yang menurut gue menarik sih. Kita cowok, jadi kita tuh kayak pelamar kerja lah. Sedangkan role dari cewek, mereka tuh employer. Dia bisa nerima CV lu, misalnya nih Delta, gue lucu, humoris, tapi pas dia lihat screening CV-nya, ya terserah dia dong, dia mau milih lu atau milih si cowok A. Jadi jadi gue akhirnya membawa jalur pendekatan ke wanita tuh in a logical way gitu loh akhirnya. Itu sih yang gue pelajarin. Kalau gue ini sih, pelajarin. Mungkin beda kali perspektif gue ya. Gue setuju sama notion kalau misalkan kita jangan terlalu obses sama satu cewek. Tapi
tapi apa namanya, kayak kalau notion gue adalah mendingan apa kayak coba cari pengalih perhatian yang lain. Misalkan kalau waktu lu kan gue lagi fokus-fokus sama kerja tuh, dan gue mikir kayak gue harus mau MBA, mau kuliah, mau apa, gue harus kayak apa ya, kebut kerjaan gue harus kerja keras. Jadi gue fokus gue alihin ke situ. Iya. Sambil gue ya kalau gue ada cewek yang ini ya udah cobain aja gitu. Tapi gue setuju dengan Notion kalau misalkan lu jangan obses. Kalau obses tuh udah lu bakal melakukan hal-hal bodoh, intinya kayak gitu. Bakal melakukan hal-hal yang sebenarnya kontraproduktif. Berarti underlying-nya tuh ketika lu suka lu harus ada distraction lain lah ya. Jangan fokus sama tuh cewek lah ya. Either itu mungkin lu PDKT sama orang lain atau mungkin lu fokus kerja atau fokus yang lain. Ya, betul sih. Gue sepakat sih ide itu. Ya, sebenarnya intinya jangan mendewakan cewek itu doang sih intinya. Iya, betul. Dan pada dasarnya harus lo ini juga, lo jadi diri lo sendiri. Karena cewek pasti bakal attract sama lo juga at the end. Kalau misalnya lo nggak usah yang dibuat-buat gitu loh. Karena kebanyakan kita tuh membuat-buat. Ya ketika lo obses, ketika lo obses lu, ya betul sih. Kita kadang overdoing something lah. Pergi ke Bogor naik kereta, pergi ke Singapura. What the fuck? Itu kalau dipikir-pikir tuh goblok banget gak sih? Karena dia latihan impress. Nyanyi Marry Me. Kok profile picture lo ganti deh tiba? Lu notice nggak lu pada? Tadi kan Delta sempat bilang kan, ketika lu lagi nggak ada duit, lu pergi ke kosan gua. Waktu itu gua kan selalu ngontrak ya. Ketika gua di Depok selalu ngontrak di rumah kan, jadi gua punya dapur kan. Lu notice nggak? Kenapa gua suka masak? Betul, itu it's my hobby. Tapi kenapa gue mulai sering? Karena gue mencari distraction. Jadi gue waktu itu gue baca juga dari buku ini. Terkadang ketika lu mau melupakan nih orang, ya lu harus lakuin hal lain lah. Lu malah fokus ke peningkatan kualitas diri. Mungkin lu belajar hal baru dan sebagainya macam. Gue akhirnya mikir, ya udahlah gue tekunin hal yang udah gue sering lakuin lah. Masak selama ini gue nggak pernah benar-benar masak sering gitu loh. Akhirnya gue lakuin saat itu gitu. Makanya ya lu benefit juga tuh dapat makanan dari gue. Itu gara-gara gue sakit hati tuh waktu itu. Kampret emang lu pada. Makan makanan hasil sakit hati, bangke lu pada semua. Kalau menurut gue sebenarnya bukan distraction sih ya bilangnya ya. Apa ya, kayak lu lebih mencari jati diri lu gitu, melakukan apa hal yang lu suka. Kayak misalnya gue kan waktu itu langsung lagi suka-sukanya adventure. Gila tuh kemana-mana, gue ke Pulau Seribu lah, ke Pulau Sangiang, ke Pulau... Iya. Gila kan gue traveling kemana-mana. Iya, lu traveling banget ya waktu itu ya. Segala macam. Tapi sebelum ketemu Revi, gue nggak ada distraction sama sekali. Pada dasarnya gue main Tinder aja, ketemu. Berarti itu jodoh aja dong, Gung. Gue nggak bisa ngomong hal yang itu sama. Sebenarnya bukan distraction, lu sukanya apa? Maksudnya lu lebih ke arah yang jadi ini lu, yang lu suka. Enggak, Del. Gue coba koreksi. Menurut gue, bukan distraction sih. Lu tuh akhirnya mencari fokus lain kan. Gue ingat banget gue ingat ketika lu mau mencobain melupakan si Melati, lu tuh sering ketemu sama temen-temen lu. Gue ingat banget. Lu bikin grup kumpul Jumat. Ya nggak sih? Kumpul sama masih hijau aja. Iya, tapi kan maksud gue Delta tuh sering banget kumpul sama temen-temen circle-circle-nya yang lain. Karena memang hobi lu tuh itu Del, ketemu dengan banyak orang, sebagai macam ngobrol dan lain-lain gitu loh. Bro, gua itu salah satu Yeah. Terus soal pergaulan juga, Bro. Soal pergaulan juga itu ngaruh banget sih, Bro. Jadi menurut gua kalau lu nggak pengen jomblo, lu jangan temenan sama orang-orang jomblo. Jadi aura negatif itu ke bawah-bawah, Bro. Sepakat bajingan. Gua sepakat. Sebenarnya sih bukan jangan temenan sama orang jomblo sih, jangan dengerin saran orang jomblo, men. Sepakat. Sepakat. Dia itu merasa pinter, men. Tapi kan dia itu terbukti. Sepakat, coy. Sepakat. Lu ngerasa nggak sih kita tuh sukses? Bukan sukses sih. Kita kira punya pasangan bareng. Di kita tuh karena salah satu di antara kita tuh akhirnya pacaran. Iya. Akhirnya tiba-tiba ada yang pecah telur. Ada yang bisa. Akhirnya satu lagi pacaran lah, yang ini pacaran, yang satunya lagi ngikut. Akhirnya pada ngikut tanggal semua. Pacarnya gimana tuh tanggal pacarnya? Tanggal pacarnya gimana? Oh iyalah, itu mengikuti suhu Tito Nugraha di Wikarta gitu loh.
karena kalian sebagai Eh, sebagai pengikut Alkitab, kisah cinta Tito, dan trik-triknya lu pada Eh. harus pacaran sesuai Tai. dengan kalian ulang Jadi tahun. nih, FYI aja buat pendengar. Jadi kita tuh nembak cewek kita masing-masing di hari ulang tahun kita masing-masing. Jadi kayak alay sih. Alay Perjanjian. banget sih, tapi Perjanjian. Bahkan ada satu orang yang mau nikahnya di tanggal ulang tahunnya juga sama persis. Oh. Iya. It- I take it further. Iya, you take it further. Jadi mau nggak kamu jadi hadiah ulang tahunku? Tapi gini bro, Siapa Jadi- ya yang ngomong kayak gitu ya? sebenarnya rasionalnya adalah bro. Jadi kalau lu nanti kawin lu nggak akan lupa tuh anniversary day lu. Anniversary day. Jadi most likely cewek lu yang bakal lupa. Jadi lu bisa nyalain cewek lu. Lu nggak akan lupa, aman. Bajingan. Bajingan. Eh, Aduh. Gitu sih. by the way, Apa? ada yang kelupaan gua tadi tuh, Jal. Terkadang kenapa kita itu jomblo? Karena kita tuh inner circle kita tuh itu aja. Sepakat nggak sih lo? Kadang gini loh, kadang kita tuh nggak tahu. Jangan-jangan jodoh kita itu bukanlah teman yang kita habiskan waktu selama 2 tahun ini. Jadi saran gua waktu gua pas gua lagi jomblo dan coba cari cinta tuh, gua sempat ikut ini, Jal, sempat ikut komunitas pencinta musik, gay. komunitas tai lo, Kirain lu komunitas Iya. komunitas lari sebagai macam. Karena bahkan gue ikut kepanitiaan yang cross fakultas waktu itu. Jadi gue waktu itu bikin kepanitiaan untuk untuk fundraising buat sebuah yatim piatu lah. Gue akhirnya open circle gue karena gue ngerasa bisa aja jodoh gue tuh ternyata bukan orang-orang yang gue kenal gitu loh. Kayak Delta nih, contoh nih. Del, lu pernah nyangka nggak kalau lu misalnya nggak pakai Tinder nih sekarang nih, lu bakal ketemu sama Revi nggak sekarang? Gak bakal. Sekadar simpel aja nih buat para pendengar Delta ini salah satu bukti nyata, bukti sukses yang gua tahu dan temen dekat gue yang PDKT sama cewek melalui Tinder dan jadi pacarnya sampai sekarang gitu loh. Lu bisa cerita nggak, Del? Lu mau bisa cerita nggak? Itu waktu itu lu kenapa tiba-tiba di set akhirnya Tinder lagi, dan juga Tinder lu ini kan premium nggak sih waktu itu? Premiumnya ada tujuannya tuh. Udah lah. Desperate banget anjir. Bahkan gue sebenarnya dapetin Revi itu bukan karena Tinder Premium, coy. Itu purely luck. Karena si Revi kayaknya lagi naik travel dari tempatnya. Ya udahlah, itu another story. Tapi gue main Tinder tuh cuman karena ya sama, expanding circle aja. Teman-teman gue kampus dulu lagi. Ceweknya dikit, itu lagi, itu lagi. Nggak bakal ada yang sesuai di gua juga. Akhirnya expanding circle. Caranya gimana kalau udah kerja? Satu-satunya cara cuma Tinder, coy. Di saat itu. Untungnya dapet. Gue juga nggak ya alhamdulillah, syukurilah lah tuh dapet Revi tuh. Gue nggak ngerti sih kenapa bisa dapet Revi. Ya emang Beruntung lu, Del. emang lu punya beruntung, Revinya sial, terkutuk sih. Revi sial banget, terkutuk itu udah. Kenapa lo bisa bilang begitu? Revinya sial dan terkutuk. Ya buktinya pacaran sama lu udah itu aja, buktinya cukup satu aja. Gua punya ini lagi sih, kayak another, walaupun gua soto ya, kan namanya juga soto Salariman ya. Jadi ada another tips menurut gua. Kadang kita tuh kayak karena kita ngejar cewek ya, kita tuh jadi meng-underestimate diri kita sendiri. Jadi kita downplay diri kita sendiri bahwa kita tuh kayak kita nggak cakep, ini cewek tuh cakep banget, gua tuh nggak cocok sama dia, gua tuh harus kerja keras kayak gitu. Jadi seakan-akan tuh kita tuh nggak worth it gitu. Padahal sebenarnya maybe. Kalau gue sih gue tahu gue worth it ya, ganteng, sukses Setan, gitu kan. kagak buat. Tapi maksud gue adalah kadang kita tuh mikir kayak gara-gara kita ngejar nih cewek dan gak dapet, kita tuh kayak ngedownplay diri kita sendiri dan underestimate diri kita sendiri. Jadi pada saat kita ketemu cewek itu tuh jadinya kayak kita berasa jangan jadi diri kita sendiri. Kita harus menutupin diri kita sendiri. Jadi nggak keluar yang realnya gitu. Pertama,
itu jelek ya, susah. Pertama susah itu dapet cewek kalau lu kayak gitu. Yang kedua, nanti buat long termnya itu susah banget bro. Kalau lu harus pakai pakai topeng kayak gitu terus-terusan, itu tuh kayak apa ya, capek hidup lu. Jadi Betul. menurut gua Betul. lu harus mikir bahwa lu tuh emang good, that's it. Betul. Bahkan gini, I take it that knowledge to extreme bahkan Jal. Jadi memang sebenarnya kalau di gua, nih gua ya, saking gua mau nunjukin diri gua apa adanya, ketika gua pacaran sama Ile nih, waktu gua masih pacaran, ketika gua marah, misal gua marah nih, gua tunjukin gua semarah-marahnya gua bisa marah tuh kayak gimana, gua tunjukin. Karena maksud gua pengen ngasih impresi this is me gitu loh. Gua nggak pengen kayak aku nggak marah kok, aku nggak marah, nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba pas kita nikah gue marah-marah, atau mungkin suatu saat gue capek, gue lelah, gue marah, dia nggak tahu hal itu gitu loh. Makanya memang, maksud gue, lu tunjukin diri lu tuh to the good side-nya dan bad side-nya juga sih menurut gue. Itu yang paling penting banget sih ketika lu PDKT. Karena nanti Indian sebenarnya kan kalau memang cewek itu jodoh lu cocok, dia akan sama lu, stick ke lu sih. Itu aja yang lo harus pegang sebenarnya. Nah, bro, terus gue mau nanya nih satu hal nih. Ini kan kita kan sotoy salaryman nih, bro. Kita kan sotoy salaryman nih. Nah, ini kan pendengar kita mungkin banyak juga nih para pekerja. Dan mungkin aja di antara mereka ada yang jomblo. Maksud gue, lu pada punya nggak sih tips dan trik buat mereka yang kerja, punya rutinitas, buat mereka bisa dapatin cintanya mereka? Lu ada Tinder, do you have any bro. idea? Tinder bro, nggak ada Oke, lagi. berarti Tinder, Hago, pokoknya apps kayak gitu Kalau lah ya. menurut gue sih ya, sebenarnya tuh lu nggak usah ngeliat jauh-jauh juga bisa sebenarnya. Lu lihat aja teman-teman lu pas lu kuliah, lu lihat sekitar lu. Mungkin aja sebenarnya ada yang sebenarnya ya suka sama lu tapi lu nggak notice. Cek. Enggak, Berarti tapi bener Ini kayak nyeritain dari sendiri. maksudnya enggak, tapi maksudnya adalah tingkat ketertarikan orang itu ya, ada yang benar-benar tertarik banget sama lu, ada yang ya udah tertarik aja mulai perhatian, ada juga yang ya udah emang nggak terbuka sama lu. Maksudnya lu bisa notice kalau ada yang kayaknya ini mulai open gitu, itu lu bisa juga coba ajak conversation lah, ajak ngomong. Nah siapa tahu aja dia open juga gitu kan, ya kita nggak pernah tahu. Makanya itu gunanya sebenarnya yang tadi Tito bilang, sebenarnya bukan PDKT ke banyak cewek, lebih ke arah lu ya udah open conversation aja ke semua cewek kira-kira. Betul. Gua kemarin mungkin cocok sama lu gitu. Betul. Gua kemarin pun dengan Ile mungkin gua ada yang agak gua lurusin ya. Maksudnya kayak don't try to invest hati lu ke satu orang, itu tuh gua lebih kayak gini. Gua tuh coba chat banyak orang dalam tujuan gua tuh ingin mengenal dia dalam hal yang lain. Gue kan udah kenal sama Ile itu lu mah dari lu awal. dipoles-poles doang nih kata-kata lu. Nggak, seriusan bro. Gue tuh mikirnya gini. Maksud gue, ya udah gue coba kenalan nih sama si Ile lagi nih. Tapi kalau memang nanti ternyata nggak jodoh ya udah. Tapi ternyata pas gue chat dan sebagainya macam, gue tahu ternyata memang si bini gue yang sekarang inilah yang paling cocok sama gue. Dia punya passion di bidang yang dia sukai. Gue juga punya passion di bidang gue sukai, dan kita sama-sama dukung. Ya, dan jujur aja nih, maksud gue kayak gue sangat bersyukur banget sih dengan Ile. Maksud gue pas gue pacaran sama dia, gue itu statusnya dia udah kerja, gue itu masih melatih bola, gaji cuma 50.000 per jam, dan itu gue cuma 2 sesi latihan dalam seminggu. Dan itu gue lakuin berapa bulan ya, 3 bulan, dan dia udah punya kerja, tapi dia masih mau sama gue. Itu isi yang bikin gua kayak ini gila nih. Sekarang udah jadi kan bos beda, asosiasi. Bos asosiasi sepak bola Indonesia. Orang federasi, sekarang tuh dia udah orang federasi. Udah ada dengkot birokrasi. Gue mungkin nambahin dari Tito aja ya, yang tadi dibilang explore sisi lain cewek ya, mungkin ada bener juga sih, sama kayak Nadia ya. Mungkin kalau anak-anak FE ngeliat Nadia tuh pasti serius banget gak sih? Belajar mulu, IPK-nya tinggi. Tapi pas gue chat sama Nadia ya ternyata kelakuannya udah ini juga. Sama sih, gue juga baru kenal Nadia itu gara-gara gitu. Nadia tuh gue baru kenal Nadia tuh gara-gara pacar lu, Gum. Kalau dia nggak jadi pacar lu, coba ya, nggak kenal. Impresi lu Nadia dulu gimana deh coba?
Anjir, Nggak ada. kurus, Eksklusif. eksklusif, ambisius, udah. Ya kan? Heeh. Eksklusif. Sekarang pas jadi pacar lu ya gue baru tahu oh Nadia tuh gini juga gitu loh, sebagai macam jadi kayak oh ya Dan itu sama aja itu kelakuan kayak gini juga. itu yang satu lagi gue mau tambahin nih mungkin bagus. Ketika lu PDKT sama orang, do not expect Assume. anything, jangan Do not assume assume. anything, jangan expect dan juga jangan assume. Lu harus benar-benar dari nol aja ya, karena ketika lu mau PDKT sama orang lu udah assume satu hal, itu malah bikin langkah lu nggak natural. Yes. Itu one of the things sih yang bisa lo lakuin. Dan juga satu lagi Iya. nih menurut gua, don't over pede pastinya bro. Don't over pede lo PDKT. Beneran deh. Gue punya banyak teman, beberapa yang gue kenal, ketika dia berhasil PDKT sebagai macem, udah diumbar-umbar sebagai macem itu nggak bagus juga sih. Soalnya kadang cewek sekarang kan di media sosial tuh everyone can see bro. Cewek bisa nilai ini apaan sih maksudnya. Mungkin dia ada ketertarikan, tapi ketika it's too obvious, people get bored gitu loh. Gitu loh. Nggak tertarik Jangan lagi. dipamer-pamer lah. Gitu. Baru PDKT dipamer-pamer, janganlah. Ntar aja kalau udah dapet, baru lu kenal-kenalin, terserah.